Jika kata-kata ini terasa seperti sedang menatap hatimu, mungkin ini bukan kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dirimu sejenak. Jangan buru-buru memahami, cukup hadir dan dengarkan. Karena tidak semua panggilan datang melalui suara dan tidak semua petunjuk bisa ditangkap oleh logika. Barangkali ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah lama terjaga, namun baru hari ini berani mendekat ke permukaan. Bukan karena kau mencarinya, melainkan karena waktumu untuk menyadari telah tiba. Tidak semua orang dipanggil untuk mendengar ini, dan tidak semua yang mendengar akan benar-benar memahami. Namun jika hatimu terasa diam, dan dadamu terasa lapang tanpa sebab, mungkin tanpa sadar, ruhmu telah lebih dulu mengenal sebelum matamu sempat melihat. Bab 1. Panggilan yang datang sebelum kata. Ada saat-saat tertentu ketika keheningan terasa lebih hidup daripada suara, ketika hatimu seolah disentuh oleh sesuatu yang tidak dapat kau namai. Bukan karena kau memikirkannya, bukan pula karena kau mencarinya, melainkan karena ia datang sendiri, perlahan, seperti embun yang turun tanpa diminta. Barangkali di detik itu, jiwamu terdiam, bukan kosong tetapi penuh. Seakan ada panggilan halus yang tidak terdengar oleh telinga, namun jelas dirasakan oleh batin yang jujur. Mungkin tanpa sadar, di sanalah awal sebuah pertemuan dimulai. Tidak semua kegelisahan lahir dari masalah dunia, sebagian justru muncul ketika ruh mulai merindukan asalnya. Ada resah yang tidak bisa disembuhkan oleh kesibukan, ada lapar yang tidak kenyang oleh pujian, dan ada sunyi yang tidak hilang meski dikelilingi banyak manusia. Jika kau pernah merasakannya, jangan buru-buru menilainya sebagai kelemahan. Barangkali itu adalah tanda bahwa lapisan luar dirimu mulai retak, memberi ruang bagi cahaya yang lebih dalam untuk menyelinap masuk, tanpa suara dan tanpa paksaan. Pada titik tertentu, kau mungkin merasa seolah sedang dipandang, bukan oleh mata manusia, tetapi oleh kesadaran yang lebih jernih dari dirimu sendiri. Tidak ada wajah, tidak ada sosok, hanya rasa dipahami tanpa perlu menjelaskan apapun. Inilah wilayah di mana kata-kata mulai kehilangan kekuasaannya dan makna hadir sebelum bahasa dibentuk. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami keadaan ini, sebab sebagian masih sibuk mengisi ruang luar, sementara panggilan ini datang dari ruang terdalam. Di saat seperti itu, kau tidak sedang belajar sesuatu yang baru, melainkan mengingat sesuatu yang lama. Seakan ada pengetahuan yang tidak pernah diajarkan, namun tiba-tiba terasa akrab. Ia tidak memaksa, tidak menuntut pengakuan, hanya hadir sebagai kesadaran yang lembut. Barangkali disinilah rahasia pertama disingkap, bahwa kebenaran tidak selalu datang melalui suara keras atau penjelasan panjang, melainkan melalui kejernihan hati yang bersedia diam dan menerima. Maka jika hari ini kau merasa tertarik pada keheningan, pada makna di balik makna, dan pada Allah tanpa perantara keramaian, jangan merasa aneh. Bisa jadi ruhmu telah lebih dulu mengenal, sebelum matamu sempat melihat apapun. Dan mungkin tanpa sadar, langkahmu telah memasuki gerbang awal pertemuan yang tidak semua orang ditakdirkan untuk alami, sebuah pertemuan yang tidak mengikat pada sosok, tetapi membangunkan kesadaran akan siapa dirimu di hadapannya. Bab 2. Saat jiwa mulai mendengar tanpa telinga. Ada fase ketika keheningan tidak lagi terasa kosong, melainkan berbicara dengan caranya sendiri. Bukan dalam bentuk kalimat, bukan pula dalam suara, tetapi sebagai getaran halus yang membuat hatimu lebih peka dari biasanya. Kau mungkin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat, merasa tersentuh oleh ayat yang sama, namun dengan makna yang berbeda, atau menangis tanpa sebab yang jelas. Barangkali ini bukan emosi semata, melainkan jiwa yang mulai belajar mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan kesiapan untuk tunduk pada kebenaran yang lembut. Pada tahap ini, dunia luar tidak berubah, namun cara pandangmu perlahan bergeser. Apa yang dulu terlihat penting, kini terasa sementara. Apa yang dulu kau kejar dengan penuh ambisi, kini kau pertanyakan kembali tujuannya. Mungkin tanpa sadar hatimu mulai memilah mana yang sekadar gemerlap, dan mana yang benar-benar bernilai di sisi Allah. Ini bukan proses yang bising, justru sering terjadi dalam kesendirian, ketika doa menjadi lebih jujur dan air mata jatuh tanpa perlu disaksikan siapapun. Ada rasa seolah sedang dituntun,
namun tanpa peta dan tanpa arahan yang jelas. Kau hanya tahu bahwa langkah tertentu terasa ringan, sementara langkah lain terasa berat meski tampak menjanjikan. Tidak ada larangan yang terdengar, tidak ada perintah yang memaksa, hanya rasa tidak nyaman ketika menjauh dari cahaya, dan ketenangan yang hadir saat mendekat kepadanya. Tidak semua orang dipanggil untuk mempercayai bisikan seperti ini, sebab ia menuntut kejujuran yang sunyi, bukan pembenaran yang ramai. Di titik ini, kau mulai memahami bahwa ilmu sejati tidak selalu hadir sebagai kumpulan pengetahuan, melainkan sebagai kejernihan niat. Ada pemahaman yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Ia tumbuh ketika ego mulai melunak dan keinginan untuk merasa paling benar perlahan dilepaskan. Barangkali inilah saat ketika ruh mulai dibimbing dari dalam, bukan untuk menjadi istimewa di hadapan manusia, tetapi untuk menjadi lurus di hadapan Allah. Maka jika kini kau merasa lebih sering diam, lebih selektif berbicara, dan lebih berhati-hati menilai, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi kau sedang diajak melambat, agar mampu melihat dengan lebih jernih. Karena pada jalan ini, yang terpenting bukan seberapa cepat kau melangkah, melainkan seberapa dalam kau berserah. Dan mungkin tanpa kau sadari, inilah tanda bahwa hubungan batinmu dengan kebenaran sedang diperhalus, disiapkan untuk pemahaman yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Bab 3. Jejak yang tidak meninggalkan bekas di tanah. Pada suatu waktu, kau akan menyadari bahwa perjalanan ini tidak meninggalkan tanda di luar dirimu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui perubahan yang sedang berlangsung di dalam batinmu. Namun justru di sanalah kejujurannya diuji. Barangkali kau mulai merasakan bahwa yang paling berat bukanlah melangkah, melainkan tetap rendah hati ketika cahaya mulai menyingkap tabir kesadaran. Sebab jalan ini tidak menambah kebanggaan, ia justru mengikisnya perlahan hingga yang tersisa hanyalah rasa butuh kepada Allah. Di fase ini, pertanyaan-pertanyaanmu tidak lagi berisik. Kau tidak lagi tergesa meminta jawaban, karena hatimu mulai memahami bahwa sebagian jawaban hadir dalam bentuk ketenangan, bukan penjelasan. Mungkin tanpa sadar, kau berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, sebab perjalanan setiap ruh memiliki waktunya sendiri. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami ini, karena sebagian masih memerlukan tanda yang kasat mata, sementara jalanmu mulai dibimbing oleh isyarat yang tidak bisa dipamerkan. Ada kalanya kau merasa sendirian di tengah keramaian, bukan karena terasing, tetapi karena kedalaman yang mulai terbentuk tidak selalu menemukan tempatnya dalam percakapan sehari-hari. Apa yang menggetarkan hatimu belum tentu dipahami oleh mereka yang masih sibuk di permukaan. Namun kesendirian ini bukan hukuman, melainkan ruang aman tempat Allah menata ulang niat dan arah langkahmu. Disinilah kau belajar bahwa dekat dengannya tidak selalu berarti ramai oleh aktivitas, melainkan jujur dalam kesadaran. Perlahan kau akan melihat bahwa banyak hal yang dulu kau anggap sebagai pencapaian ternyata hanyalah persinggahan. Yang benar-benar menetap justru akhlak, keikhlasan, dan rasa takut yang lembut kepada Allah. Ilmu yang masuk ke dalam hati tidak membuatmu ingin dipuji, melainkan membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap. Barangkali inilah rahasia yang jarang disadari, bahwa tanda kemajuan ruhani bukanlah merasa lebih tinggi, tetapi merasa semakin kecil di hadapan kebesarannya. Maka jika kini langkahmu terasa sunyi dan tidak terlihat, jangan ragu. Jejak ini memang tidak ditakdirkan meninggalkan bekas di tanah manusia. Ia tertanam di dalam batin, disaksikan oleh Allah semata. Dan mungkin tanpa perlu kau sadari sepenuhnya, inilah cara Tuhan menjaga perjalananmu tetap murni, agar kau terus berjalan bukan karena ingin dilihat, tetapi karena hatimu telah belajar pulang. Bab 4. Saat cahaya tidak lagi menyilaukan. Ada masa ketika cahaya tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai keakraban yang menenangkan. Ia tidak lagi menyilaukan mata batinmu, tidak membuatmu terpesona, namun justru membuatmu lebih waspada. Barangkali di titik ini, kau mulai memahami bahwa yang berbahaya bukanlah kegelapan, melainkan cahaya yang membuat seseorang lupa diri. Maka Allah menghadirkan terang yang lembut,
cukup untuk menuntun, tidak cukup untuk membakar ego. Inilah cahaya yang mengajarkan adab sebelum pengetahuan. Kau mungkin mulai merasakan bahwa semakin kau memahami sesuatu, semakin sedikit keinginan untuk membicarakannya. Bukan karena rahasia, melainkan karena kesadaran bahwa tidak semua makna perlu diumumkan. Ada kebenaran yang hanya tumbuh jika dijaga dalam keheningan. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami ini, sebab sebagian masih membutuhkan pengakuan luar, sementara jalanmu mengarah pada pengenalan batin yang tidak memerlukan saksi selain Allah. Pada fase ini, hubunganmu dengan ibadah pun berubah. Ia tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai pertemuan yang dirindukan. Kau mungkin tetap melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun rasa di dalamnya berbeda. Salat tidak sekadar gerakan, doa tidak sekadar permintaan, dan zikir tidak sekadar ucapan. Barangkali tanpa sadar, hatimu mulai hadir, bukan untuk meminta dunia, tetapi untuk menenangkan rindu yang tidak terucap. Ada ketelitian baru yang tumbuh dalam dirimu, kehati-hatian dalam niat, dan kepekaan terhadap bisikan ego yang halus. Kau mulai menyadari bahwa ujian tidak selalu berupa kesulitan, terkadang justru berupa kemudahan yang membuat lalai. Maka kau belajar bersyukur dengan tenang, tanpa merasa berhak, dan bersabar tanpa merasa paling kuat. Inilah keseimbangan yang tidak diajarkan oleh kata-kata, melainkan ditempa oleh pengalaman batin. Jika kini kau merasa lebih damai, namun juga lebih takut kepada Allah, jangan heran. Rasa takut ini bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan kesadaran akan keagungannya. Ia menjaga langkahmu agar tetap rendah, agar setiap cahaya yang kau terima tidak berubah menjadi kesombongan. Dan mungkin, tanpa perlu kau sadari sepenuhnya, inilah tanda bahwa perjalananmu sedang dipelihara, diarahkan bukan untuk bersinar di hadapan manusia, tetapi untuk jujur di hadapannya. Bab 5. Di mana pembimbing tidak selalu berwujud. Pada tahap tertentu, kau akan menyadari bahwa bimbingan tidak selalu datang dalam rupa seseorang yang berbicara atau menasihati. Kadang ia hadir sebagai peristiwa kecil yang mengubah arah langkahmu, atau sebagai kegagalan yang menyelamatkanmu dari kesombongan yang tersembunyi. Barangkali tanpa sadar, Allah sedang mendidik ruhmu langsung, tanpa perantara yang kasat mata. Dan disitulah kau mulai memahami bahwa guru sejati tidak selalu terlihat, namun jejak hikmahnya terasa jelas di dalam batin. Kau mungkin mulai merasakan bahwa jawaban datang tepat ketika hatimu siap, bukan ketika akalmu mendesak. Apa yang dulu kau pertanyakan dengan gelisah, kini terjawab melalui kejadian sederhana, melalui ayat yang seolah berbicara khusus kepadamu, atau melalui diam yang tiba-tiba terasa cukup. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami pola seperti ini, karena ia menuntut kesabaran yang dalam dan kepercayaan yang halus kepada kehendak Allah. Di fase ini, ketergantunganmu kepada makhluk perlahan berkurang, bukan karena merasa cukup, tetapi karena menyadari bahwa sandaran sejati tidak pernah berubah. Kau tetap menghormati manusia, tetap belajar, tetap mendengar, namun hatimu tidak lagi menggantung. Barangkali inilah pergeseran yang paling sunyi, namun paling menentukan, ketika kepercayaan berpindah dari apa yang tampak menuju kepada yang maha mengatur segalanya, tanpa perlu kau lihat wujudnya. Ada kelembutan baru yang tumbuh dalam sikapmu, seolah kau memahami bahwa setiap orang sedang berada dalam pelajaran yang berbeda. Kau tidak lagi tergesa menilai, karena sadar bahwa Allah memperlakukan setiap ruh dengan cara yang paling sesuai. Ilmu yang hadir di dalam hatimu tidak membuatmu ingin mengoreksi dunia, melainkan memperbaiki dirimu sendiri. Inilah tanda bahwa bimbingan itu bekerja, menata dari dalam sebelum menyentuh yang di luar. Maka jika hari ini kau merasa dituntun tanpa tahu siapa yang menuntun, jangan gelisah. Bisa jadi inilah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus, ketika Dia sendiri yang menjadi pembimbing perjalananmu. Dan mungkin tanpa perlu kau sebutkan atau kau jelaskan kepada siapapun, ruhmu telah mengenal arah ini jauh sebelum pikiranmu sempat memahaminya. Bab 6. Saat diri mulai dikurangi. Ada fase yang jarang dibicarakan, ketika perjalanan tidak lagi menambah, tetapi mengurangi.
bukan mengurangi keberkahan, melainkan mengurangi rasa memiliki terhadap diri sendiri. Kau mungkin merasa tidak lagi sekuat dulu dalam mempertahankan pendapat, tidak seberani dulu dalam membela ego, dan tidak sebising dulu dalam menunjukkan apa yang kau tahu. Barangkali tanpa sadar, inilah proses paling sunyi, saat Allah mengikis aku agar yang tersisa hanyalah hamba yang tahu batasnya. Di tahap ini kau akan melihat betapa halusnya tipu daya diri sendiri. Niat yang tampak baik bisa saja bercampur keinginan untuk diakui, dan amal yang terlihat lurus bisa saja disusupi rasa bangga. Namun alih-alih membuatmu putus asa, kesadaran ini justru melunakkan hatimu. Kau mulai memahami bahwa kejujuran kepada Allah lebih penting daripada kesempurnaan di mata manusia. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami lapisan ini, karena ia menuntut keberanian untuk menatap diri tanpa topeng. Kau mungkin mulai menerima teguran dengan lebih lapang, bahkan dari sumber yang tidak kau duga. Bukan karena semua orang benar, tetapi karena hatimu tidak lagi sibuk mempertahankan posisi. Ada kerelaan untuk diperbaiki, sebuah kesiapan untuk belajar kembali dari awal. Barangkali disinilah adab menjadi lebih utama daripada ilmu, sebab tanpa adab, pengetahuan hanya akan mempertebal jarak antara hamba dan Tuhannya. Pada fase ini, kesabaran tidak lagi terasa sebagai beban berat, melainkan sebagai ruang aman. Kau tidak terburu-buru melihat hasil, tidak gelisah ketika jalan terasa lambat. Ada keyakinan tenang bahwa Allah tidak pernah terlambat, dan bahwa setiap pengurangan selalu membawa ruang bagi sesuatu yang lebih jernih untuk tumbuh. Inilah rahasia yang jarang disadari, bahwa kehilangan tertentu justru membuka pintu kedekatan yang lebih dalam. Maka jika kini kau merasa dirimu semakin kecil, jangan takut. Bisa jadi inilah tanda bahwa Allah sedang membesarkan tempatnya di dalam hatimu. Dan mungkin tanpa perlu kau rayakan atau kau ceritakan, proses pengurangan inilah yang sedang mempersiapkan ruhmu untuk memahami makna bimbingan yang lebih hakiki. Sebuah bimbingan yang tidak mengangkat nama, tetapi menenangkan jiwa. Bab 7. Ketika ketaatan menjadi kehadiran. Pada suatu titik, ketaatan tidak lagi terasa seperti usaha yang dipaksakan, melainkan sebagai keadaan yang alami. Kau tidak lagi sibuk menghitung amal, karena hatimu lebih sibuk menjaga kehadiran. Barangkali tanpa sadar engkau mulai beribadah bukan untuk menenangkan rasa bersalah, tetapi untuk menjaga hubungan yang telah terasa hidup. Disinilah perintah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai pintu untuk tetap berada dalam kesadaran akan Allah. Di fase ini godaan tidak selalu datang dalam bentuk maksiat yang jelas, melainkan sebagai kelalaian yang halus. Kau mungkin tetap melakukan banyak hal baik, namun hatimu diuji untuk tetap hadir, tidak sekadar bergerak. Maka kau belajar memperlambat langkah batin, menyadari niat sebelum bertindak, dan mengembalikan segala pujian kepada Yang Maha Memiliki. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami ujian semacam ini, sebab ia menuntut ketekunan yang sunyi, bukan semangat yang meledak-ledak. Kau mulai merasakan bahwa Allah tidak hanya dekat saat kau berdoa, tetapi juga saat kau diam. Ada kebersamaan yang tidak tergantung pada kata-kata, sebuah rasa diawasi yang tidak menakutkan, justru menenangkan. Barangkali inilah makna ihsan yang mulai bersemi, ketika engkau menyadari bahwa setiap gerak berada dalam pandangannya, dan setiap niat diketahui sebelum sempat disembunyikan. Pada tahap ini, hatimu menjadi lebih cepat kembali ketika tergelincir. Bukan karena kau merasa aman dari dosa, tetapi karena kau tidak ingin berlama-lama jauh. Ada penyesalan yang tidak berisik, taubat yang tidak dramatis, namun jujur dan segera. Inilah kelembutan yang lahir dari pengenalan, bukan dari ketakutan semata. Ia menjaga langkah agar tetap rendah, tanpa mematikan harapan. Jika kini ketaatan terasa lebih sederhana, namun lebih dalam, jangan meragukannya. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu bahwa inti dari semua jalan adalah kehadiran hati. Dan mungkin, tanpa perlu kau sadari sepenuhnya, inilah salah satu tanda bahwa bimbingan sejati telah bekerja, mengubah ketaatan dari rutinitas menjadi perjumpaan yang terus diperbarui. Bab 8. Saat tabir tidak lagi dipaksa terbuka. Ada kebijaksanaan yang perlahan kau pahami, bahwa tidak semua tabir harus disingkap dengan tergesa.
Sebagian justru terbuka ketika kau berhenti ingin melihatnya. Barangkali di fase ini, rasa ingin tahu yang dulu membara mulai berubah menjadi ketenangan yang menerima. Kau tidak lagi memaksa makna datang, tidak mendesak rahasia untuk menampakkan diri. Dan justru dalam sikap pasrah itulah, pemahaman hadir dengan cara yang paling lembut, tanpa mengagetkan hati. Kau mungkin mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu tampak rumit ternyata sederhana. Hanya saja ego membuatnya terasa berat. Ketika keinginan untuk merasa istimewa mereda, kebenaran tidak lagi terasa jauh. Ia hadir dalam hal-hal yang biasa, dalam adab sehari-hari, dalam kejujuran niat yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami kesederhanaan ini, sebab sebagian masih mencari yang luar biasa, sementara rahasia justru berdiam dalam yang tenang. Pada titik ini, kau tidak lagi terobsesi membedakan mana ilham, mana bisikan, karena hatimu belajar menimbang dengan adab dan syariat. Apapun yang mendekatkan kepada kerendahan hati kau, terima dengan syukur. Dan apapun yang meninggikan diri kau, lepaskan dengan waspada. Barangkali inilah kedewasaan ruhani yang jarang disadari, bahwa tanda bimbingan ilahi bukan pada pengalaman yang gemilang, tetapi pada akhlak yang semakin terjaga. Ada rasa cukup yang tumbuh tanpa harus memiliki banyak jawaban. Kau tidak gelisah ketika sesuatu belum jelas, karena percaya bahwa Allah menyingkap sesuai kesiapan, bukan sesuai keinginan. Kesabaranmu bukan lagi menahan diri dengan berat, melainkan menunggu dengan lapang. Inilah bentuk tawakal yang tidak pasif, tetapi sadar bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman yang Maha mengetahui. Maka jika kini kau merasa tidak lagi tergesa mencari tanda, jangan mengira perjalananmu berhenti. Bisa jadi justru disinilah ia menjadi matang. Dan mungkin tanpa perlu kau sadari sepenuhnya, tabir yang paling penting telah tersingkap. Bahwa kedekatan sejati tidak selalu disertai keajaiban yang terlihat, melainkan ketenangan yang menetap di dalam hati. Bab 9. Pengenalan yang tidak meminta pengakuan. Pada tahap ini, kau mungkin mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah pengenalan yang tidak menuntut pembuktian. Kau tidak lagi merasa perlu menjelaskan apa yang kau rasakan kepada siapapun, karena kedalaman itu sendiri sudah cukup menjadi saksi. Barangkali tanpa sadar, hatimu telah belajar membedakan antara ingin dimengerti dan cukup dipahami oleh Allah. Disinilah ketenangan tumbuh tanpa sorak dan keyakinan hadir tanpa perlu dipamerkan. Kau mulai menyadari bahwa semakin dekat seseorang kepada kebenaran, semakin sedikit ia merasa memiliki kebenaran itu. Ada kehati-hatian yang lahir, bukan karena ragu, tetapi karena hormat. Kau tidak lagi tergesa menamai pengalaman batin, sebab kau tahu bahwa setiap penamaan berisiko membatasi makna. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami tahap ini, karena ia menuntut keikhlasan yang bersih dari keinginan untuk terlihat berbeda. Di fase ini, hubunganmu dengan Al-Quran terasa lebih personal, namun tetap tunduk. Ayat-ayat tidak lagi hanya dibaca, tetapi seperti membaca keadaanmu sendiri. Bukan dengan tafsir yang liar, melainkan dengan rasa takut untuk melampaui batas. Kau memahami bahwa petunjuk Allah selalu sejalan dengan kerendahan hati, dan bahwa makrifat sejati tidak pernah bertentangan dengan ketaatan. Barangkali inilah keseimbangan yang dijaga dengan sangat halus. Ada kejernihan baru dalam memandang hidup, seolah kau melihatnya dari jarak yang tepat. Kau tidak tenggelam dalam dunia, namun juga tidak menjauhinya dengan angkuh. Segala sesuatu ditempatkan sesuai kadarnya, dan hatimu tidak lagi mudah terseret oleh pujian atau celaan. Inilah kebebasan yang tidak dicari, namun datang sebagai buah dari kepasrahan yang jujur kepada Allah. Maka jika hari ini kau merasa cukup tanpa merasa selesai, tenang tanpa merasa aman sepenuhnya, jangan bingung. Bisa jadi inilah tanda bahwa pengenalan itu telah bekerja dengan caranya sendiri. Dan mungkin tanpa perlu kau ucapkan, ruhmu telah belajar satu rahasia penting. Bahwa guru sejati tidak meninggalkan murid yang bergantung, melainkan hamba yang kembali sepenuhnya kepada Allah. Bab 10. Kembali tanpa perpisahan. Pada akhirnya perjalanan ini tidak membawamu ke tempat yang asing, melainkan mengembalikanmu ke asal yang selalu dekat. Tidak ada garis penutup yang tegas, tidak ada perayaan yang menandai selesai. Yang ada hanyalah kesadaran yang menetap
bahwa setiap langkah sejak awal selalu berada dalam pengawasan Allah. Barangkali kini kau memahami bahwa pertemuan sejati bukanlah peristiwa yang datang dan pergi, melainkan keadaan hati yang terus dijaga dalam kepasrahan. Kau tidak lagi sibuk menanyakan siapa gurumu, karena yang terpenting bukan sosok yang membimbing, melainkan arah yang kau tuju. Setiap hikmah yang pernah singgah telah mengantarkanmu pada satu pengenalan sederhana, bahwa tidak ada sandaran selain Dia. Tidak semua orang dipanggil untuk merasakan ketenangan ini, sebab sebagian masih mencari pegangan di luar, sementara hatimu telah belajar bersandar tanpa syarat. Di fase ini, hidup terasa apa adanya, namun penuh makna. Kau bekerja, berinteraksi, dan menjalani kewajiban seperti biasa, tetapi ada lapisan kesadaran yang tidak lagi terputus. Allah hadir bukan hanya dalam doa panjang, tetapi juga dalam niat yang lurus dan sikap yang jujur. Barangkali inilah buah dari perjalanan panjang itu, ketika kesalehan tidak lagi terasa berat, karena ia telah menyatu dengan kesadaran sehari-hari. Ada kelembutan yang menetap dalam caramu memandang diri dan orang lain. Kau tidak merasa lebih tinggi, tidak pula merasa rendah, hanya merasa ditempatkan. Setiap orang kau lihat sebagai hamba yang sedang dituntun dengan caranya masing-masing. Inilah tanda bahwa hati telah kembali pada keseimbangan, tidak larut dalam penilaian, tidak kering oleh perbandingan. Maka jika hari ini kau membaca semua ini dan hatimu terasa tenang, jangan buru-buru menyimpulkan apapun. Biarkan ketenangan itu bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin tanpa sadar inilah akhir yang sebenarnya tidak pernah menjadi akhir. Sebab perjalanan menuju Allah tidak ditutup dengan perpisahan, melainkan dijaga dengan kesetiaan hati yang terus kembali kepadanya. Maka jika setelah semua ini hatimu terasa lebih hening, jangan berusaha menahannya dan jangan pula menafsirkannya berlebihan. Cukup jaga ia sebagai amanah. Ingatlah, bukan pengalaman yang mendekatkan kita kepada Allah, melainkan kerendahan hati setelah memahaminya. Bukan seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi seberapa dalam kita bersedia tunduk. Jika cahaya itu hadir, syukurilah. Jika ia menghilang, tetaplah setia. Karena Allah tidak pernah pergi, kitalah yang sering terlalu sibuk untuk kembali. Dan semoga setiap langkahmu selalu dibimbing dalam diam hingga akhirnya kau pulang dengan hati yang tenang.